Negosiasi transfer antara Manchester United dan Barcelona mengalami kebuntuan setelah pernyataan De Jong ingin bertahan di Barcelona. Ia juga terikat dengan hutang Barcelona sebesar 16 juta euro yang belum dibayarkan oleh Barcelona. Manchester United mengalami revolusi baru di bawah asuhan Erik ten Hag. Sejauh ini, skuad Manchester United sudah mendapatkan 3 penggawa anyar. Yang pertama ada Malaysia, yang kedua ada Christian Eriksen, dan yang ketiga ada Lisandro Martinez. Setelah transfer anyar tersebut, Manchester United masih haus akan pemain guna mempersiapkan musim baru mendatang. Salah satu pemain yang sangat dibutuhkan Manchester United adalah Frenkie de Jong. Ia digadang-gadang akan menjadi pemain inti guna menyempurnakan skema Ten Hag dengan ketepatan akurasi operan yang tinggi sebesar 91,3% dengan rata-rata tackle 74% dan kesuksesan dribble per laga 1,9%. Yang lebih baik dibanding semua gelandang Manchester United saat ini. Kehadiran De Jong tentu akan menjadi tambahan yang signifikan buat Manchester United. Namun sayangnya proses negosiasi tidak berjalan mulus dengan sang pemain. Sang pemain masih betah di Barcelona dengan alasan ia ingin bertahan. Namun situasi keuangan Barcelona sedang tidak stabil. De Jong menanggung beban gaji yang besar. Jika De Jong tidak segera didapatkan, lalu siapa yang akan menjadi sosok pengganti Frenkie de Jong di Manchester United? Yang pertama, kita mulai dari pemain Manchester United saat ini. Yang pertama ada Zidane Iqbal. Zidane Iqbal merupakan salah satu wonderkid Manchester United yang masih berumur 19 tahun, berkebangsaan Irak, yang berposisi sebagai gelandang tengah. Ia memiliki kemampuan ruang passing yang cukup baik di usianya. Visionnya pun sangat baik. Ia memiliki kemampuan dribbling dan mengecoh lawan dengan baik. Ia akan menjadi jenderal tengah pengatur serangan pengganti De Jong jika gagal didatangkan. Yang kedua ada Charlie Savage. Saat ini Manchester United krisis pemain tengah setelah kehilangan Paul Pogba, Nemanja Matic, dan Juan Mata. Manchester United hanya punya Scott McTominay sebagai gelandang bertahan dan Fred sebagai gelandang tengah. Namun kedua pemain tersebut tidak maksimal. Savage bisa dijadikan opsi pengganti Scott McTominay di posisi gelandang bertahan. Saat ini ia masih berusia 19 tahun dan masih sangat potensial untuk dikembangkan. Ia bermain cukup bagus ketika melawan Liverpool di laga friendly match di Bangkok dan saat melawan Melbourne Victory di Australia. Yang ketiga ada Ruben Neves. Ruben Neves merupakan seorang pemain yang berposisi sebagai gelandang bertahan yang saat ini berusia 25 tahun. Neves sendiri menunjukkan performa konsisten bersama Wolverhampton sejak direkrut dari Porto pada 2017 silam. Hingga kini ia mencatatkan sebanyak 212 match dengan mencetak 24 gol sebagai gelandang bertahan. Ruben Neves seharusnya identik dengan gaya permainan bertahan yang lugas serta tak pandang bulu. Hal ini terlihat dari kemampuannya dalam mengalirkan bola, baik saat melakukan penyerangan maupun menginisiasi tim dalam penguasaan bola. Hal ini tentu serupa dengan tipikal pemain seperti De Jong, namun ia akan menjadi opsi baik jika De Jong gagal didapatkan. Yang terakhir ada Youri Tielemans. Kemampuan melepas umpan yang dimiliki Tielemans sebagai gelandang terlihat dari rataan umpan yang menyentuh angka hingga 57,9%. Rasio umpan suksesnya pun menembus angka 83,5%. Catatan itu merupakan yang tertinggi di antara gelandang-gelandang Leicester.
Di usianya yang baru menembus 24 tahun, Tielemans mempunyai banyak potensi untuk semakin meroket pada masa mendatang dan menjadi buruan banyak tim. Wajar bila klub was-was jika dirinya tidak segera memperpanjang masa kerjanya.